Kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sejuknya toleransi di hari Lebaran ya. Edisi Lebaran pendeta nih. Edisi Lebaran ya. Kan makanya gue udah mengundang pendeta Yeri dan juga teman gue Sastra S. S sila lain. Oh bukan, Tapi silaturahmi. Nah. Karena kan silaturahmi antar agama penting ya Pak Ben ya. Silaturahim. Silaturahim. Tapi memang orang Kristen kalau lagi Lebaran tuh ngapain kalian gitu misalkan pagi-pagi, siang-siang gitu kegiatannya apa aja biasanya pendeta? Iya kalau orang Kristen punya restoran biasa nutup horden kalau. Itu juga sih, itu sih. Betul. Enggak lah menikmati juga lah, menikmati libur. Menikmati liburnya juga ya, menikmati libur. Kalau gue juga sebagai anak Jakarta juga menikmatin jalanan kota Jakarta dari macet. Karena Kosong. kan itu Hanya sholat itu yang bisa bikin jalan kosong ya. itu dia makanya. Ya, ngapain di tengah jalan biasanya? Di tengah jalan biasa bikin meme lah, apa tiba-tiba tiduran bawa guling. Gitu kan, ada kan di jalan tol tuh di flyover tuh. Cuman gitu yang gue heran kenapa pas libur Natal Lebaran nggak lega gitu jalanan. Ya itu emang kita minoritas sih emang Pak Pen. Iya. Kenapa pas Lebaran doang? Pas Lebaran lega ya benar. Pas Hindu apa segala macam enggak, pas Lebaran doang tuh jalan Jakarta tuh udah kayak apa ya? Ubud bisa dibilang. Iya, maksudnya kayak bisa sepi gitu lega. yang kosong tuh Jakarta Lebaran, nyepi di Bali Nyepi sama di Bali. Glodok 98 kalau nggak salah aja pokoknya. Nggak, karena maksudnya lagi para nonton Piala Dunia. Iya Gitu, Prancis dulu bagus. Nah tapi nih mungkin buat pendeta Yeri nih. Sekarang tuh ada fenomena baru juga di agama mayoritas. Betul. Pendeta itu adalah Gen Z takut Lebaran gitu. Kayak takut ketemu tante, kayak mendingan ngunci diri di kamar. Sampai ada yang nanya, Dufan bukan nggak Lebaran gitu. Di TikTok bener. Itu tren baru tuh. Bener. Karena takut ditanya kapan nikah, kapan punya anak gitu-gitu. Hari raya masa tentang mental health menurut pendeta gimana tuh? Iya kan sekarang soalnya kadang-kadang hari raya itu kan jadi ajang pamer-pameran gitu kan. Udah kerja apa aja kau hari ini sekarang. Benar. Mana nih calonnya gitu. Betul. Udah nikah kapan nih punya anak gitu. Udah punya anak kapan nih nambah. Iya Gitu. makanya. Tapi memang lu suka juga nongkrong bareng misalnya teman mayoritas di hari Lebaran gitu misalnya. Di hari Lebaran Asiknya ngapain sih di hari Lebaran menurut lu? Asiknya jujur itu dia tadi menikmatin terus liburan terus ya diskon Lebaran tuh masih Oh ya, termantap sales tuh. Lebaran juga masih ada Sales Lebaran juga, gitu. Dan jujur gue pengen mudik gitu. Cuman jatah mudik gue kan sekali setahun. Jadi jatah pas mudik. Natal doang. Pas sekarang ya gue kadang gabut aja. Nah yang harusnya mudik lu nih, ngapain lu Lebaran nggak mudik? Kampung halaman gua ada USS Fit sini. Enggak gitu. Lebaran tuh mudik. Lebaran mudik ya? Iya, kayak teman gue ada pebasket Pak Ben di US. Itu tiap mudik terus. Tiap Lebaran mudik dia? Iya. Kenapa? LeBron James. Lebaran James. Tapi memang kalau menurut gua Lebaran yang asik itu bareng anak-anak circle hip hop buat gua. Kok gitu? Ketupat Syakur gitu. Iya. Kayak gitu. Ya. Tapi Lebaran lu harus lihat ini di Tanjung Priok. Tanjung Priok itu orang Lebaran rusuh lah, maksudnya lari-lari segala macam ya. Maksud gua nggak usah ngejar bis. Iya, nggak usah buru-buru lah. Ya gua tahu ada run dalam Lebaran, tapi nggak usah terlalu. Jok-jok hari raya ya. Untuk mana-mana netizen makan opor lah, apa segitu-segitu aja. Segitu aja Pak. Ringan aja. Iya. Dan biar toleransi juga gua udah punya juga outfit gua. Ada loh. Outfit Lebaran. Waduh. Peci culture. Peci culture. Ini ada Pak Pen namanya Peci culture. Iya. Ini diperkenalkan sama Tengku Wisnu 2014. Di Hijrah Fest. Iya. Biasanya artis-artis pakai peci di wawancara infotainment pakainya begini. Pakai yang begini nih. Nih Peci culture. Peci culture ya. Mau Pak Pen? Enggak usah. Di prospek gua habis itu. udah gitu prospek Kristen lagi. Udah. Gua aja enggak mencoba nih. Benar. Walaupun diem-diem tasbih udah gua taruh tuh. Betul. Oke, kita langsung ke berita aja pendeta Yeri. Berita. Ini tuh kita mungkin kalau belum lihat BAP membahas berita dan kita mau tahu pendapat pendeta Yeri. Baik. Berita. Nah, pertama oknum-oknum umat muslim di Vietnam di tahun 2008 itu
tidak wajib puasa dan tidak wajib sholat gitu. Gue bilang terus muslimnya di mana gitu kan? Jadi nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Iya, bulan puasa dia katanya cuma kayak ngasih persembahan makanan kepada pemuka agama sebagai ketulusan pada Allah. Nah itu gue juga nggak ngerti tuh. Kan dia ngasih ke pemuka agama gitu. Dia nggak sholat gitu. Enggak puasa enggak sholat. Ya. Tapi sesat gak menurut pendeta? Atau menurut pendeta memang semua Islam sesat sebenarnya gitu kan? Karena kan dia Kristen kan wajar dong. Wajar tolong jangan wajar itu. Kita nggak pernah ngomong itu di podcast. Kalau lagi ngumpul baru. Soalnya ini digital. Enggak maksudnya kalau Kristen melakukan ini pun aneh kan. Misalkan masa ada sih Kristen yang gak harus ke gereja kan aneh kan. Biasa kan udah ada aturan seperti apanya. Paling nggak kan namanya juga puasa kan. Iya, Hubungan iya. dengan tidak makan dan tidak minum. Tidak makan tidak minum. Kalau itunya 2 dihilangin jadi apa gitu? Iya Iya, makanya maknanya hilang. Maknanya apaan? Apa yang ditahan lagi kalau misalkan Benar, iya, benar, boleh benar. makan boleh minum. Oke, nah berikutnya pendeta hampers tuh hampers kan. Jadi Tahu. hampers tuh yang Ini ya. Hah? Campers. Iya. Jokes lebaran sih gak usah marah-marah. Maksudnya nonton sambil goreng ati kan gak terlalu beban kan. Benar. Goreng hati. Nah jadi hampers tuh kita tradisi Iya, Pak Pendeta. Kita bisa kirim-kirim ke teman, ke kerabat kalau lebaran. Betul. Antara muslim kirim hampers. Iya. Nah tapi ternyata Maaf. penemu hampers adalah Kristen gitu. Ini hampers pertama itu yang menemukan William the Conqueror, orang Kristen. Oke. Orang Kristen yang pertama kali mengirimkan hampers gitu. Dan isinya memang opor bentuk salib waktu itu. Hampers juga ngasih opor. Isi kue, pendeta. Iya, Isinya iya, tuh kan kayak nastar gitu-gitu. Iya. Nah ternyata yang nemuin hampers tuh orang Kristen dan memang tujuannya emang untuk kirim-kiriman ternyata gitu. Bukan untuk apa gitu, emang kirim-kiriman dari dulu. Ya kita emang biasa membuat tapi yang mempopulerkan orang sebelah. Iya sih. Iya sih. Ada contoh Disempurnakan. Disempurnakan. Satu tuh contoh hal yang ditemukan oleh Kristen, dipopulerkan oleh Islam. Ada satu contoh Apa gua. tuh? Deddy Corbuzier. Awal sulap Kristen tiba-tiba podcastnya bagus pindah. Login tiba-tiba. Bener. Iya. Padahal gue pengen lo punya tentara Kristen yang Let call masukkan. Oh, let call. Bukan tentara biasa dia yang udah ngaturin ke medan perang. benar. Iya, gitu benar. Hampers kan siapa yang nyangka gitu. Iya, ternyata bahwa yang menemukan orang Kristen gitu kan. Mungkin harus dikulik lagi. Takutnya hal-hal lain. Iya, takutnya kristenisasi. Iya, maksudnya bukan di situ maksud gue. Takutnya ada lagi hal lain yang ternyata Kristen yang nemuin yang kita nggak tahu gitu kan. Tapi siapa namanya? William the Conqueror dari Kristen lagi. Soalnya nggak setuju banget gue sama William ini. Gara-gara dia gue harus post lagi, kirim balik. Iya. Makanya gue sekarang prinsip gue apa ya, kalau misalkan ngirim hampers tuh ikhlas aja gitu, mau diposting, itu yang gue setuju. mau nggak diposting terserah gitu. Benar. Tapi nih gue ada hampers. Masa ya nggak masuk feed sih, maksudnya kan masa story doang gitu kan. Gue nge-print di Snappy loh foto kartun. Ada surat tipis di belakang ada surat tipis. Waduh, nanti aja di rumah gitu. Ini hampers apa ke tahu susu ini? Gue beli dari Rio Dumatubun, Bob's Kitchen. Bob's Nama hampersnya bisa Bob's dibeli, Kitchen. gitu. Oh ini harus diposting nih ya. Fit, nggak story. Nah, ini berita masih tentang Lebaran nih pendeta. Oke. Jadi ada pemudik naik motor di jalan nih. Nah, pas dia nyampe Kediri, 2 jam dia di Kediri, Ketinggalan bininya. di Brebes. Tahu ya beritanya? Udah 2 jam. Iya, jadi jauh ya sayang ya gitu ada. Anjir. Dan pas dia putar balik ke Brebes, emang istrinya lagi ngomel sambil ngunyah telur asin kalau nggak salah, karena Brebes identik telur asin. Ngunyah, Kamu kemana aja? Benar. Gitu. Tangan kirinya nenteng sate belut. Rujak belut. Benar. Nah, Itu di mana Brebes? Di Brebes. Dia nggak ngeh. Istrinya 2 jam ini karena di Brebes itu. Coba di Lampung, jalan dikit. Lah istri gua. Berarti ada fungsi. Jalan bolong. Brebes kan enak banget jalanannya. Jalan Jalan lurus. bolong mengharmoniskan keluarga.
Biar jalan bolong, yang penting konflik keluarga tertutup gitu Itu. ya. Berarti itu tujuan pemerintah sana. Bukan pemerintah cuek sebenarnya pendeta. Memang ini kan lo lagi pengen musim mudik nih biar Happy family itu. Happy family. Gak apa-apa gue dikritik, yang penting lu pada aman gitu. Oh. Emang kita harus mikir positif ya. Positif lah. Iya dong. Bener. Coba terlalu jalannya halus nanti hilang mulu orang. Iya. Kalau udah goyang-goyang gitu jalan masih lupa juga sih emang bangsa. Emang, tapi ini kayaknya memang kalau dia masanya dia 2 jam Pak Pendeta. 2 jam, Maksudnya iya. bukan 10 menit ya. Ini Benar. emang kayaknya rumah tangga juga gak terlalu sehat. Iya. Ada rasa nyaman di 2 jam itu. Mungkin itu 2 jam terbaik dia dong. Ini 2 jam terbaik gue nih. Ada rasa nyaman di 2 jam. Setelah 2 jam itu. balik lagi. Pak. Ayo, diomelin lagi gua. Iya. Anjing Itu dan- juga disuruh polisinya kan, telepon dulu istri kamu. Ya udah ditelepon, nggak ngangkat pak. Mau di aeroplane. Emang sengaja nggak mau nelpon. Pas diaktifin 100 miss call. Jemput saya istri kamu. Sebatang Pak. Masih mau menikmati kebebasan. Iya. Istri juga sama anaknya kayak udah kita di sini aja. Udah nyari info kos-kosan Brebes kalau nggak salah pas gap lagi sama suaminya. Gitu. Aduh, Iya. tapi entah kenapa jarang ya Pak Pen ya di Natal atau libur tahun baru kayak gitu ya beritanya. Ya. Jarang. itu membuktikan kita orang Kristen mudik pakai Fortuner. Pakai HRV. Pakai Minimal HRV. Avanza lah. Iya. Kalau misalkan nggak Alphard kan nggak mungkin nggak istri ini kan. Benar. Karena kalau lo nyetir Alphard nih, pasti dia lagi syuting di belakang. Pasti nggak. Iya. Pasti nggak. Sama hanger baju ganti. Batik kata jas biasanya. Batik kata jas, iya, Anjing ada kenyamanan di 2 jam. Ada kenyamanan. Oke, nah berikutnya nih berita dari tahun 2021 nih pendeta. Jadi headline-nya indahnya toleransi. Oke. Penyuluh agama Kristen jaga Masjid Agung Rantai Pao saat sholat Idul Fitri. Jadi pas sholat Id yang jaga orang Kristen gitu. Oke. Iya. Ya ini sama aja kayak di HKBP Jatiwaringin. Kenapa? Tukang parkirnya orang Muslim. benar. Kebetulan. Banyak nggak kayak gitu Pak Pet? Kebetulan. Banyak yang kebetulan. Banyak yang kebetulan. Iya. Karena Akamsi kan. Di mana itu? Ada Jatiwaringin. Oh ya, gue pernah ke sana kan. Gue nanya jalan, kan gue mau ke Bekasi di Jatiwaringin di gereja tuh. Pak ke Bekasi lewat mana gitu? Nggak tahu sih, bukan orang sini. Apa ya pakai satpam gitu kan? Nggak, saya nyegel gitu. Akhirnya gue lanjut. Tapi sebenarnya bener loh, orang Kristen yang jaga sholat Id. Karena kalau yang jaga orang Islam berarti kan nggak sholat Berarti Id nggak dia. sholat. Iya, bener kan. iya. Gereja pun sama, kalau satpamnya Kristen dia berarti nggak ibadah dong. Betul. Iya. Gitu, Tapi makanya kan ada gereja sore juga. apa ada gereja juga ya? Ada gereja sore. Tapi kan mungkin dia apalah sore sibuk apa gimana. Ini sebenarnya bener nih orang Kristen menjaga menjaga sholat Id. Menjaga ya. sholat Id, benar-benar. Iya, Kalau iya, Pak Pen iya. sendiri pernah nggak, misalnya khotbah di musola atau di masjid? Itu terlalu jauh. Apa menghadiri? Ya, silaturahmi pernah. Silaturahmi, Silaturahmi oke, pernah. Kalau silaturahmi nggak apa-apa kan? Iya, waktu itu pernah diundang di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Berarti masuk ke masjid tuh belum melanggar hukum Kristen ya? Kalau Kristen enggak. Kristen enggak. Kalau misalnya menggunakan atribut Itu umat juga lu, enggak. Itu juga enggak. Kalau misalkan menyembah Tuhan kami itu Lebih susah buat kami itu pakai atribut santa sih sebenarnya. Oh iya Susah benar atribut dibandingin. santa. Oke, nah ini berikutnya dari Makassar nih. Pak Makassar. Pendeta nih. Jadi ulah nambang jago tawuran saat lebaran gitu. Jadi kayak habis minal aidin langsung gitu. Tolonglah bagi orang-orang yang melakukan itu ya. Ini kan hari inti itu maaf-maafan gitu. Berarti ini jangan ditiru lah ya. Jangan ditiru tawuran lah, saat lebaran benar, gitu. benar. Kalau perang sarung juga sebenarnya udah nah di Kristen nggak ada tuh pasti perang topi santa nggak ada kan? Nggak ada. Perang salib adanya udah. Itu dia. Ya, kalau itu iya beda beritanya iya, beda iya, kalau iya, itu. Iya. Perang sarung, perang salib ya Perang salib. mendingan perang sarung. Yang perang Iya lah, sarung sih. Perang sarung sih. Iya, Perang benar. sarung ya. Maksud gua, janganlah perang salib lah. Masa ketemu Pontius Pilatus lagi. Jangan. Iya, benar. Oke, nah ini tadi terkait dengan surat-suratan juga nih. Surat-suratan. Polisi tangkap pelaku penipuan THR modus surat palsu gitu. Jadi dia kayak apa ya? Minta THR tapi suratnya sebenarnya ya
palsu gitu. Oke. Ya mungkin ibaratnya misalnya gue ngirim ke Jejo kayak ini departemen BAP butuh THR nih, padahal betul. Itu gue tilep sendiri gitu. Itu gue udah rencana sih sebenarnya. Iya. Misalnya kayak gitu, nah ketangkap sama polisi. Jadi dia lagi lebaran-lebaran malah tertangkap gitu. Itu next level yang ganti Chris di kotak amal ya. Itu iya. Iya kan. Dia ngaku-ngaku perusahaan A, ngirim ataunya buat dia sendiri. Satu grup WhatsApp gue rasa ini dia. Amin Chris di kotak amal kayak gitu. Tapi dia ketangkap ya, Chris juga ketangkap. Nah tuh gimana ya? Kok masih ada yang hari raya digunakan untuk modus menipu gitu loh biasa pendeta. Kan hari raya itu memanfaatkan orang-orang yang lagi bersemangat bersedekah. Iya atau harusnya berbuat gitu. baik. Ya, jadi kan lebih dari hari-hari sebelumnya karena ini kan hari raya. Benar. Iya, Itu iya, mungkin iya. yang dimanfaatkan orang-orang yang ngulik terus nih. Ngulik terus. Apalagi nih mungkin nanti lebaran depan atau Natal depan ada lagi nih ide-ide Teknologi ide-ide baru lagi. Oke. Iya, mereka pasti akan improv terus gitu. Benar. Ide-idenya berkembang terus gitu. Iya, benar. Oke, mungkin cukup segitu aja berita kita bersama pendeta. Pendeta Yeri. Atau ada berita lagi kayak cukup segitu ya. Ya inilah pendeta yang USS banget sebenarnya. Kenapa tuh? Pakai sneakers, pakai tato, bro. Tato boleh karena Benar. kalau di Kristen. Mana Habib Jafar mau ngikut nggak? Mau ikut pakai sneakers maksudnya. Pakai Converse-nya boleh dong, boleh kan Pak Pen? Iya, nggak apa-apa. Boleh lah, boleh pakai Converse maksudnya. Gue pikir mau ada nantang-nantang kayak. Enggak, Converse. Soalnya kan Airwalk dia. Iya. Jadi biar Converse lah Pak Habib. Beda server. Beda server. Ya bener. server maksudnya merek sepatu Merek kan. Merek sepatu lah. Merek sepatu ya. lah. Bukan lu nantangin Habib Jafar. Enggak apakah lah. bisa nggak seperti pendeta Yeri? Bukan kan. Enggak lah. Bukan lu ngeklaim bahwa Habib Jafar tidak sebebas pendeta Yeri, bukan di situ. Enggak lah. Bukan itu kan, bukan Enggak itu. lah. Ya. Enggak lah, benar. Nggak mungkin lo ngomong kayak gitu di podcast. Awal tadi. Nah, tapi di terakhir nih pendeta kita ada weekly recommendation ya. Kita kayak jadi rekomendasi pendeta tentang apapun itu, boleh tontonan, boleh makanan, boleh pesan moral juga nggak apa-apa untuk para netizen yang menyaksikan gitu. Mungkin untuk dari kita dulu kali satu contoh. Oke. Recommendation kita adalah film-film bernuansa Lebaran mungkin ya. Oke. Home Alone Afghanistan kalau nggak salah. Home Alone Afghanistan. Home Alone biasa kan Natal kan dia. Iya, kayak iya. Ada juga ketinggalan di. Betul. Nggak apa ya film Lebaran. Kalau gua dulu Ra. Rekomendasi takjil terenak itu ada di depan HKBP Sutoyo. Ada tuh. Jual-jual apa? Bakwan anget gitu-gitu. Depan gereja jual takjil nggak masalah. Iya kan, ya. ambil makan bakwan kayaknya nyaman bangku di. Siapa tahu pengen bangku panjang, ngerasain bangku panjang kan ya kan Pak Pen ya. Siapa tahu abis makan bakwan kan, abis bakwan enaknya anggur nih. Jangan ya netizen ya, jangan ditiru itunya bagi yang Islam gitu. Mungkin gue sinetron religi zaman dulu yang muncul di YouTube boleh ditonton lagi lah. Oke. Doa dan Anugerah, doa ada Krisdayanti tuh. Ada doa dan anugerah dulu ya. Iya. Doa dan anugerah ya. Doa dan Anugerah. Iya. Doa dan Anugerah gitu. Ada juga versi jam 11 malamnya Doa dan Anugerah Yesus waktu itu. Emang kebagiannya malam kalau gitu. Emang Bukan malam subuh jam 3 ya. Emang minoritas udah terbiasa tidak jam prime time gitu. Jadi di Road TV pokoknya tayang pas orang nonton Liga Champion teman-teman gitu. Bentroknya sama Bayern Munchen lah ya. Iya. Nah, betul. apa dari pendeta Yeri mungkin? Ada pendeta film boleh, film tentang Kristen atau apapun itu. Film Kristen. Lagu atau match selanjutnya apa Pen? Mau lawan Remis. Ini lagu, aduh gue lupa yang nyanyi yang botak juga kayak gue tuh. Penyanyi religi Kristen. Muslim. Muslim botak ya. Botak penyanyi religi Muslim. Maher Zain. Puasa nggak pernah tuh Maher Zain, gokil. Keren nih orang-orang Maher Zain kan? Maher Zain. Lagu yang ini apa? Insya Allah. Ramadan kita tahu. Insya Allah. Coba kita. Haleluya. Nggak bisa. Oke, mungkin segitu aja. Segitu aja. Thank you pendeta Yeri sudah hadir di BAP. Thank you juga Sastra, Minal Aidin juga. Semua Minal Aidin Minal Aidin untuk seluruh netizen. Sampai jumpa lagi setelah Lebaran. Thank you semuanya. Dadah.